Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Dalam keadaan takut, air mataku terasa mengalir membanjiri pipiku. Dan tidak lama kemudian, lelaki bertato ular kobra itu menurunkan tubuhku lalu mengempaskan ke lantai. Setelah itu, ia melepaskan kain yang menyumpal mulutku. Awalnya, aku ingin berteriak meminta tolong, tetapi aku mengurungkan niat tersebut saat menyadari bahwa hal tersebut sama sekali tak berguna dan hanya membuang energiku saja. Tempat ini adalah hutan terpencil, jadi percuma saja jika aku berteriak minta tolong. Tunggu sebentar ya cantik, setelah ini kita akan berpesta, ujarnya sembari tersenyum mengerikan. Sebenarnya siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanyaku sembari terisak. Ia hanya menyeringai lalu menatapku dengan tatapan aneh, bagaikan seekor singa yang hendak memangsa buruannya. Bonang, makanlah dulu. Kita butuh banyak tenaga untuk menikmati wanita itu. Ucapan mereka begitu sangat mengerikan hingga membuatku kembali bergidik ngeri. Tunggu sebentar di sini, sautnya, lalu bergegas pergi meninggalkanku. Aku menoleh ke arah sebuah jendela kaca. Seketika, aku merasa memiliki sedikit harapan. Andai saja tangan dan kakiku tidak diikat, mungkin aku bisa kabur lewat jendela itu. Aku terkejut saat mendengar sebuah suara dari arah jendela tersebut. Lalu tiba-tiba aku melihat ujung pisau muncul dari celah jendela. Tampak bayangan lelaki dari balik jendela. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas karena debu yang menempel di kaca sudah sangat tebal. Tidak berapa lama kemudian, jendela tersebut terbuka dengan lebar. Aku tercengang sekaligus senang, karena rupanya itu Gio. Ia langsung meloncat melewati jendela, lalu memberikan isyarat agar aku tak bersuara. "Shh, diam ya." Aku mengangguk, lalu ia berjalan mengendap-endap ke arahku. "Gio, bagaimana caranya kamu mengetahui aku ada di sini?" "Kita harus segera pergi dari sini, jadi gak perlu banyak tanya," ujarnya, sembari bergegas membukakan tali yang mengikatku. Aku hanya mengangguk, meski sebenarnya aku masih penasaran, karena ia tiba-tiba mengetahui keberadaanku. Setelah itu, kami langsung meloncat melewati jendela, lalu Gio langsung menarik tanganku untuk segera berlari bersamanya. "Kurang ajar, dia kabur!" Teriak salah satu penjahat, lalu mengejar kami. Aku dan Gio terus berlari kencang saat para penjahat itu mulai mengejar kami. "Sial, mereka malah berada di arah itu, padahal mobilku ada di sana," ujar Gio sembari menarik tanganku masuk ke dalam hutan. Kami terus berlari masuk ke dalam hutan dengan nafas terengah-engah hingga tak lagi terdengar suara mereka. "Gio, kita ada di mana sekarang?" "Aku gak tahu, yang penting mereka tak bisa menemukan kita," ujarnya dengan napas terengah-engah. Tiba-tiba melihat sebuah gubuk tua, lalu Gio mengajakku masuk ke gubuk itu. "Aku takut, Gio. Aku takut. Ini ada di mana?" "Kita harus bersembunyi di sana sebelum para penjahat tadi menemukan kita." Meskipun merasa takut, tetapi akhirnya aku menyetujuinya. Di dalam gubuk yang sudah reot itu, Gio memeluk tubuhku dengan erat sembari menatapku dengan tatapan cemas. "Kamu jangan takut ya. Aku akan selalu melindungimu," ujarnya, lalu kembali memelukku dengan erat. Brak! Tiba-tiba pintu berbahan kayu yang telah usang itu dibanting dari luar hingga menyebabkan pintu tersebut rusak dan terhempas ke lantai. Aku dan Gio seketika langsung tercengang saat melihat kedatangan 3 preman itu. "Rupanya kalian ada di sini. Kali ini kalian tidak akan bisa lolos," ujar mereka sembari tertawa mengerikan.
Jangan coba-coba mendekati Bianca. Gio tampak mulai memasang kuda-kuda untuk melawan mereka. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mengeluarkan pistol, lalu menodongkan ke arah Gio hingga membuatnya seketika angkat tangan. Ikat saja dia, lalu kita nikmati kekasihnya, biar dia merasa jijik. Ucapan mereka membuatku kembali bergedik ngeri, sementara Gio hanya bisa pasrah saat mereka berniat untuk mengikatnya. Angkat tangan, tempat ini sudah kami kepung. Tiba-tiba kulihat para polisi datang sembari menodongkan pistol ke arah para penjahat itu hingga membuat mereka tercengang. Di saat itulah Gio langsung melayangkan tendangannya hingga pistol di tangan penjahat itu terpental. Dan di saat itulah para polisi langsung menangkap dan meringkus mereka, lalu membawanya ke mobil polisi. Kami minta maaf jika kami datang telat, ujar salah satu polisi. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih ya sudah datang menolong, ujar Gio. Setelah itu, para penjahat tersebut dibawa ke kantor polisi. Sementara aku masih memegang lengan Gio dengan erat karena masih merasa shock dengan apa yang terjadi. Bu Bianca, apa Anda mengenal mereka? Saya nggak mengenal mereka, Pak. Tapi sepertinya orang yang menyuruh mereka adalah orang yang sama dengan orang di balik kematian Bella. Tetapi, bukankah pelaku di balik kematian Bu Bella adalah Bu Filia yang sekarang sudah mendapatkan hukuman? Saya rasa pelakunya bukan Filia, karena buktinya masih ada yang berniat mencelakai saya, Pak. Itu artinya orang tersebut masih berkeliaran dengan bebas. Gio dan para polisi tersebut tampak tercenung memikirkan ucapanku. Bu Bianca tak perlu khawatir. Kami akan segera menginterogasi para penjahat tadi untuk mengetahui siapa dalang yang menyuruh mereka, ujar Pak Polisi. Aku mengangguk, lalu kami semua bergegas menuju mobil. Dan setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya kami menemukan mobil Gio. Lalu aku segera masuk dan duduk di sebelahnya. Gio melajukan mobilnya sembari termenung. Ia tampak tengah berpikir keras, tetapi aku tak tahu apa yang ia pikirkan. Gio, kenapa kamu diam saja? Ia menghela nafas, lalu kembali fokus menyetir. Pandangannya tampak lurus ke depan, sementara wajahnya tampak menegang. Tampaknya ia mengetahui sesuatu, tapi ia enggan untuk mengatakannya padaku. Gio, apa kamu tahu siapa dalang di balik semua ini? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Aku belum yakin, tetapi siapapun dia, aku janji aku akan menjebloskannya ke penjara. Aku menangkap sorot kepedihan dari matanya. Entah apa sebenarnya yang ia tengah pikirkan. Terus bagaimana caranya? Kamu tahu kalau aku dibawa ke hutan? Tanyaku pada Gio di dalam mobil setelah sejak tadi ia hanya diam. Tadi kebetulan aku sedang berada di jalan saat pulang meeting. Lalu Tiar mengabarkan bahwa kamu diculik. Ia juga share lokasi untuk memberitahukan plat mobil si penculik. Setelah itu, aku langsung mengejar sambil menelpon polisi. Gio, untuk kedua kalinya aku sangat berterima kasih. Karena lagi-lagi kamu telah menyelamatkanku. Iya. Ia hanya menjawab datar sembari fokus menyetir. Aku jadi semakin curiga jika ia menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak lama kemudian, kami telah tiba. Dan setibanya di rumah, tanpa Pak William dan semua orang menyambut kedatanganku. Mama, teriak Leo yang langsung menghambur ke pelukanku sembari berlinang air mata. Aku langsung meluknya dengan erat. Untunglah penculik tadi tidak menyakitinya sedikit pun. Saat Tiar mengatakan bahwa kamu diculik, jujur saja, Opa sangat khawatir sama kamu. Opa William menatapku nanar sembari sekali memegangi dadanya. Maaf karena telah membuat Opa khawatir. Alhamdulillah, Gio datang tepat waktu sebelum penjahat tadi melakukan hal yang tidak-tidak. Jawabku lalu mengusap bulir bening yang membasahi pipinya. Aku sangat terharu dengan sikap Opa William padaku. Tampaknya ia benar-benar menganggapku sebagai cucunya. Gio, Opa bangga sekali padamu. Tapi mulai sekarang, kamu harus menyuruh para bodyguardmu untuk menjaga Bian. Maksud Opa, Bella. Opa William meralat namaku saat menyadari bahwa di ruangan ini ada Leo. Gio hanya mengangguk
sembari menatap tajam ke arah ibunya yang sejak tadi hanya diam. "Leo sayang, sekarang Leo bobok ya, soalnya mama juga mau istirahat." Ia mengangguk, lalu kembali memelukku dengan erat. "I love you, Mom." "I love you, sayang." Aku langsung mengecup lembut keningnya. Lalu setelah itu, Tiar membawanya ke kamar. "Seharusnya kamu bisa jaga diri dan tidak terus-menerus membuat suami saya khawatir," ujar Oma Sandra tiba-tiba. Aku menghela nafas saat melihat sikapnya yang terkadang lembut dan terkadang sinis. "Kamu tak perlu berkata seperti itu padanya," Papa William tampak kesal pada istrinya. "Aku hanya mengkhawatirkan kesehatan Mas. Ada baiknya Mas tak perlu terlalu memikirkan Bianca, karena ada Gio yang akan selalu menjadi pahlawan untuknya." Aku terdiam mendengar ucapan Oma Sandra. Entah apa yang ia pikirkan. "Bianca, saya juga senang karena kamu bisa selamat. Jujur saja, saya juga sangat khawatir sama kamu," ujar Mama Clara tiba-tiba sembari memelukku. Sementara, kulihat Gio terus menatap tajam ke arah ibunya. Entah apa yang ia pikirkan. "Para pelakunya sudah tertangkap kok, Mah. Tinggal menunggu mereka mengatakan siapa adalah yang menyuruh mereka." Mama Clara langsung melepaskan pelukannya. Lalu seketika kulihat tangannya gemetaran. "Bianca, sebaiknya kamu segera istirahat ya. Saya juga mau istirahat dulu. Tiba-tiba kepala saya pusing," ujar Mama Clara. Setelah itu, Opa William pun mengatakan hal senada dengan Mama Clara. Lalu kami semua langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu setelah berganti pakaian, aku segera berbaring. Entah mengapa, tiba-tiba aku teringat semua kejadian saat Gio masih berada di kamar ini. Saat aku sengaja melihat tubuhnya yang hanya mengenakan handuk, lalu saat ia terpaksa tidur di sofa. Sebenarnya aku merasa tak enak hati untuk menempati kamar ini. Sementara ia harus pindah bahkan membawa semua barang-barangnya ke kamar Filia. "Bianca." Seketika aku langsung terhenyak saat tiba-tiba muncul sosok wanita yang wajahnya sama persis denganku. Tetapi wajah itu tampak sangat pucat pasi, seperti tak memiliki darah. "Bella?" Meskipun bulu kuduku terasa meremang, tapi ku beranikan diri untuk mendekatinya. "Bella, saudara kembarku. Aku sangat sedih karena kita tak sempat bertemu saat kamu masih ada." Aku langsung memeluknya dengan erat. Lalu seketika bulu kuduku terasa meremang saat menyentuh kulitnya yang sedingin es batu. "Bianca, kamu harus menerima cinta Gio." Tapi aku gak cinta sama dia." "Percayalah padaku, semuanya akan segera terungkap setelah kamu mengatakan perasaanmu padanya." Aku melepaskan pelukannya, lalu seketika menatapnya sembari merincang dahi, sementara ia hanya menatapku dengan tatapan nanar. "Maksud kamu apa, Bel?" Tiba-tiba ia menghilang, lalu aku terus memanggil namanya. "Bella, Bel, Bella." Aku terhenyak dan menyadari bahwa ternyata tadi hanyalah mimpi. Aku langsung terdiam memikirkan ucapannya tadi. Mengapa ia menyuruhku mengatakan perasaanku pada Gio? Setelah itu, aku segera beranjak dari tempat tidur untuk mengambil minum. Untunglah, Bominton telah menyediakan sebotol air putih untukku di kamar. Aku langsung meneguh satu gelas putih. Lalu kulihat dari balik jendela, tampak Gio tengah termenung seorang diri di bangku taman. Aku segera menuruni tangga lalu bergegas menghampirinya. Kulihat dia tengah termenung dengan tatapan nanar. Aku segera duduk di sampingnya hingga membuatnya terhenyak lalu mengalihkan pandangan. Tampaknya ia ingin menyembunyikan kesedihannya. "Gio, kamu sedang apa di sini?" Aku menggenggam erat tangannya. "Aku hanya gak bisa tidur, makanya cari angin segar." "Gio, aku benar-benar berterima kasih ya, karena kamu beberapa kali menyelamatkan nyawaku." "Iya," ia menjawab datar. "Gio, sebenarnya aku suka sama kamu." Gio tampak terhenyak, lalu menatapku lekat-lekat. Aku serius, Gio. Bahkan aku ingin kamu selalu berada di sisiku."
Gio melukku dengan erat. Lalu tiba-tiba aku merasakan ada cairan hangat yang membasahi pundakku. Gio, kamu menangis. Ia melepaskan pelukannya, lalu tertunduk pilu. Bianca, aku sangat mencintaimu. Aku takut kehilanganmu, Bianca. Hanya saja. Ia menggenggam erat tanganku, lalu menatapku lekat-lekat. Hanya saja kenapa? Gak apa-apa. Lebih baik sekarang kamu kembali ke kamarmu. Tapi ia langsung menuntunku menuju kamar. Lalu setelah itu menyuruhku mengunci pintu rapat-rapat. Tunggu dulu, Gio. Aku menarik tangannya. Ia berbalik lalu kembali menatapku. Apakah kamu akan selalu menjagaku? Iya, tentu saja. Dari siapapun? Ia mengangguk. Aku ingin kamu selalu ada untukku, Gio. Aku langsung memeluknya dengan erat. Iya. Kenapa kamu sekarang jadi agresif begini? Ia bertanya sembari setengah tertawa. Entah mengapa, aku merasa ada kepedihan dalam tawanya itu. Karena aku menyadari bahwa aku sangat mencintaimu. Sejujurnya, aku malu mengatakan ini, tapi aku terpaksa melakukannya sesuai saran Bella dalam mimpiku. Dia mendekatkan wajahnya, lalu menatapku lekat-lekat. Setelah itu, bibir kami hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Aku hanya terdiam dan pasrah. Lalu tiba-tiba, Gio kembali mundurkan kepalanya. Aku akan melakukannya setelah menghalalkanmu, ujarnya sembari tersenyum. Lalu setelah itu, bergegas pergi meninggalkanku. Aku memegangi dadaku yang terus berguncang hebat. Setelah itu, segera mengunci pintu dan beranjak ke tempat tidur. Wajahku kian memanas. Sebenarnya, aku sangat malu untuk bersikap seperti tadi. Setelah itu, aku langsung memejamkan mata, karena perasaanku semakin tak karuan. Dan keesokan harinya, aku dan Gio ke kantor polisi untuk menanyakan hasil dari interogasi para polisi kepada para penjahat yang kemarin menculikku. Seorang lelaki yang mengaku sebagai ketua dari preman itu mengaku bahwa mereka menculik Anda karena ia jatuh cinta pada Anda dan ingin memiliki Anda sepenuhnya. Aku mengernyitkan dahi saat mendengar penuturan polisi, karena hal tersebut begitu sangat tak masuk akal. Begini ya Pak, saya sama sekali tak mengenalnya. Lagi pula, saya belum lama berada di Jakarta. Jadi saya tidak banyak mengenal orang lain selain keluarga saya dan juga keluarga Gio. Selain itu, jika mereka berasal dari kampung yang sama dengan saya, maka mereka akan menyebut saya Kirana, bukan Bianca, Pak. Saya yakin bahwa mereka berbohong, Pak. Lakukan interogasi lebih keras lagi agar mereka mau mengaku, ujar Gio tiba-tiba. Baik Pak Gio, kami akan melakukan tugas kami semaksimal mungkin. Lalu setelah itu, kami menemui Filia. Kulihat wajahnya babak belur hingga membuatku merasa iba. Sayang, tolong bebaskan aku. Ia memelas sembari menatap Gio dengan tatapan nanar. Kedatanganku ke sini untuk memberikan surat gugatan perceraian. Gio langsung memberikan sebuah surat padanya. Air mata Filia tampak mengalir deras. Lalu ia mendatangani surat tersebut meskipun dengan wajah terpaksa. Gio, aku akui jika aku bersalah karena mengkhianatimu. Aku pasrah jika kita harus bercerai. Tapi bukan aku yang membunuh Bella, Gio. Jadi tolong bebaskan aku dari sini. Ia kembali memelas. Meskipun begitu, kamu tetap saja bersalah karena menyuruh Herdi untuk membuat rem mobil Bella blong. Kebetulan aku sudah merekam pengakuanmu di ponselku. Aku bersumpah, Gio, saat itu Bella bisa selamat setelah menabrak sebuah pohon. Tetapi setelah itu ada lelaki yang membawanya pergi, Gio. Kurang ajar. Rupanya kamu sejahat itu. Aku sangat menyesal karena dulu sangat mencintaimu. Tapi pelakunya sebenarnya bukan aku, Gio. Kamu tetap bersalah karena telah membuat rem mobil Bella blong. Lalu setelah itu, kamu juga merahasiakan saat seseorang menculik Bella. Aku memang bersalah. Lalu bagaimana dengan ibumu? Aku sangat yakin jika dia adalah dalang utama di balik kematian Bella.
Karena dialah yang menyarankan aku agar aku menyuruh Herdi untuk membuat remblong mobil Bella. Dek, seketika aku dan Gio terhenyak saat mendengar ucapan Filia. Namun tiba-tiba, polisi penjaga langsung mengatakan bahwa jam besuk telah berakhir. Lalu segera membawa Filia kembali ke tempat ia ditahan. Selama dalam perjalanan, Gio hanya terdiam. Ekspresi wajahnya sama persis seperti semalam. Apa sejak malam kamu termenung itu telah mengetahui sesuatu? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Maksud kamu? Bagaimana jika pelaku yang sebenarnya adalah mama kamu? Siapapun pelakunya, dia tetap harus mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Namun, aku melihat ada raut kepedihan saat ia mengatakannya. Lalu setelah itu, ia kembali fokus menyetir. Namun kenapa, Gio? Kita harus memiliki bukti yang kuat untuk memastikan bahwa mama pelakunya. Tapi kamu bersedia kan untuk membantuku menyelidikinya? Ia mengangguk, tetapi kulihat ada gurat kepedihan di wajahnya. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya jika benar Mama Clara adalah dalang di balik kematian Bella. Hati Gio pasti akan sangat hancur ketika wanita yang telah melahirkannya di penjara. Terlebih, ia telah kehilangan ayahnya ketika ia berusia 5 tahun. Opa William pernah bercerita bahwa kakekku meninggal ketika Bella berusia 5 tahun. Berarti saat itu, aku juga berusia 5 tahun, begitu pula dengan Gio. Karena ia pernah bercerita bahwa dirinya seusia dengan Bella. Sementara pembunuh kakekku adalah papanya Gio dan kakek kandungnya. Gio, bagaimana kalau kita ke taman itu sebentar? Aku menunjuk sebuah taman, lalu Gio langsung mengangguk. Kami langsung keluar dari mobil setelah Gio memarkirkan mobilnya. Ia berjalan bersamaku sembari menyisir seluruh area taman. Lagi-lagi wajahnya terlihat pilu saat menatap sekitar taman. Terakhir, aku ke taman ini saat aku berusia 5 tahun, saat papa masih ada. Maaf ya, aku gak bermaksud membuat kamu sedih. Gak apa-apa Bianca, justru aku senang karena kini aku kembali ke taman ini bersama wanita yang kucintai. Ia menatapku lekat hingga dadaku kembali terasa berguncang. Ayo kita duduk di sana. Aku langsung mengalihkan pembicaraan karena jujur saja aku merasa gugup setiap kali Gio menatap mataku. Kami duduk di bawah sebuah bangku yang mengarah ke air mancur. Suasana terasa sejuk karena pohon-pohon sekitar begitu rindang. Bianca, jika seandainya dalang utama di balik kematian Bella adalah Mama, apa perasaanmu padaku akan berubah? Ia menatapku penuh selidik. Aku langsung meraih tangannya, lalu aku langsung menggenggam erat tangannya. Meski kematian Bella sangat menyakitkan bagiku, tetapi aku tak mungkin membencimu hanya karena kamu adalah anak dari orang yang telah membunuhnya. Tapi papa dan kakekku juga yang telah membunuh kakekmu. Aku terdiam mendengar ucapan Gio. Hal tersebut memang sangat menyakitkan bagiku karena aku tidak pernah melihat wajah kakek kandungku sama sekali. Semua itu bukan salahmu. Aku yakin kamu berbeda dengan mereka. Terima kasih ya Bianca. Aku beruntung memiliki wanita sepertimu. Ia langsung menggenggam erat tanganku, lalu menatapku dengan tatapan berbinar. Memangnya aku ini milikmu? Tiba-tiba raut wajahnya berubah saat mendengar pertanyaanku. Tapi, bukankah semalam kamu bilang? Sebenarnya aku sebel tahu sama kamu. Aku mencebik. Sebel kenapa? Sejak remaja, aku sama sekali belum pernah pacaran. Lalu saat pertama kali aku punya pacar, dia gak mendeklarasikan perasaannya dengan romantis. Apa kamu bilang? Kamu belum pernah pacaran? Ia mengernyitkan dahi. Iya, karena orang tua angkatku tak pernah mengizinkan aku untuk menikmati masa remaja. Dan sejak kecil, aku selalu dipaksa menjadi sapi perah. Aku kembali merasa pilu saat mengingat kejadian itu. Namun, reaksi Gio malah sebaliknya. Ia tampak tersenyum saat mendengar penuturanku. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu mau ngatain bahwa aku perawan tua? Enggak, justru aku merasa sangat beruntung
menjadi cinta pertama kamu. Seketika wajahku terasa hangat. Aku benar-benar dibuat salah tingkah dibuatnya. Tiba-tiba ia memetik sekuntum bunga berwarna merah di taman. Lalu ia langsung berlutut. Bianca, mungkin ini bukan saat yang tepat, tapi aku mau mengungkapkan perasaanku padamu. Tahukah kamu, dadaku selalu terasa berdebar setiap kali bersamamu. Ada rasa bahagia, juga takut kehilangan. Dan setiap kali berada di dekatmu, aku selalu merasa tenang. Aku hanya tertawa saat melihat apa yang ia lakukan. Bisa-bisanya seorang cucu konglomerat menyatakan cintanya dengan hanya menggunakan bunga yang ia petik dari taman. Bianca, maukah kamu menerima cintaku? Iya. Aku mengangguk sembari tertawa, lalu meraih bunga dari tangannya. Kok malah ketawa sih? Lucu aja. Masa seorang George William menyatakan cinta pakai bunga hasil nyolong dari taman? Gak modal banget. Aku kembali tergelak. Ya udah kalau gitu, ayo sekarang juga kita cari restoran yang paling bagus dan mahal di sekitar sini. Atau kamu mau ke villa? Atau ke pulau milik Opa menggunakan kapal pesiar? Gak perlu. Aku suka kok cara kamu mengatakan perasaanmu. Meskipun dengan cara yang sederhana seperti ini. Gio langsung menatapku lekat. Terima kasih ya, karena bisa membuatku kembali ceria di saat aku mulai down dengan semua kenyataan yang menghampiri. Aku mengangguk. Lalu tiba-tiba ia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Suasana taman tengah sepi. Apakah mungkin Gio berniat menghapus jarak di wajah kami di taman seperti ini? Saat bibir kami nyaris tak berjarak, tiba-tiba kulihat Mama Clara tengah duduk di sebuah bangku bersama seorang lelaki. Aku langsung memundurkan wajah hingga membuat Gio melebarkan matanya. Gio, bukankah itu mamamu? Aku membalikan wajahnya ke arah jam 03. Gio menatap tajam seorang wanita parubaya yang tengah duduk sembari berpelukan bersama seorang lelaki. Ia langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu mengajakku menghampiri mereka. Mas, aku senang banget bisa ketemu lagi sama Mas. Aku harap keluarga kita bisa kembali bersatu ya. Aku terhenyak saat mendengar ucapan Mama Clara pada lelaki itu. Ia tampak menyandarkan kepalanya di bahu lelaki itu. Sementara lelaki itu mengelus lembut rambutnya yang sebahu. Iya sayang, suatu hari nanti keluarga kita akan kembali bersatu. Lelaki itu menyahut. Mama sedang apa di sini? Tanya Gio, hingga membuat mereka seketika terhenyak. Gio, sejak kapan kamu ada di sini? Mama Clara tampak gelagapan. Siapa dia, Ma? Gio, apa kamu sudah lupa sama Papa, nak? Lelaki itu beranjak dari tempat duduknya lalu mendekati Gio. Sementara aku langsung terhenyak saat mengetahui bahwa dia adalah ayahnya Gio, orang yang telah membunuh kakekku. Papa? Iya Gio, ini Papa, nak. Selama 20 tahun kita berpisah. Papa senang bisa bertemu lagi denganmu. Keduanya tampak berpelukan erat sembari berderai air mata. Dia siapa, Gio? Dia Bianca, Pak, calon istri Gio. Lelaki parubaya itu tersenyum ke arahku, lalu berniat mendekatiku. Dia adalah kembaran Bella, cucu Opa Wirawan. Ujar Mama Clara tiba-tiba, hingga seketika langkahnya terhenti. Bianca? Nama kamu Bianca? Iya. Perasaanku rasanya tak karuan. Aku bingung harus bagaimana. Dia adalah ayah kandung dari laki yang kucintai, tetapi dia juga adalah orang yang telah membunuh kakekku. Bianca, saya minta maaf ya atas kesalahan yang pernah saya lakukan pada kakekmu. Tapi saya telah membayar semuanya dengan mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Tapi kenyataannya saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kakek saya. Ia menatapku dengan tatapan pilu, lalu berlutut di kakiku. Saya benar-benar minta maaf ya sama kamu. Meskipun dia telah dipenjara selama 15 tahun, tapi perasaanku terasa sakit saat melihat wajah lelaki yang telah menghilangkan nyawa kakekku. Gara-gara dia, seumur hidup
aku tak bisa bertemu dengan kakekku. Mungkin saat itu yang ia targetkan bukanlah kakekku, melainkan Opa William. Tetapi tetap saja itu menyakitkan bagiku, karena aku juga sangat menyayangi Opa William. Gara-gara Anda, saya tak pernah bertemu dengan kakek kandung saya. Saya telah mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Bahkan anak dan istri saya menganggap saya sudah mati. Lalu setelah bebas dari penjara, saya juga dilarang untuk menemui mereka. Saya diancam akan dibunuh jika tidak segera pergi dari kota ini. Kulihat ada gurat kepedihan di wajahnya. Kamu telah banyak menderita selama ini, Mas. Aku sangat menyesal karena baru mengetahuinya sekarang, ucap Mama Clara sembari menggenggam erat tangan suaminya itu. Selama dalam penjara, saya telah menyesali semuanya. Bahkan awalnya saya pernah berniat untuk menemui orang tuamu untuk meminta maaf, tapi Papa William melarang saya. Ia hanya fokus meminta maaf padaku. Aku hanya terdiam mendengar penjelasannya. Jujur saja, semua ini terlalu berat untukku. Tetapi aku juga mulai merasa iba saat mendengar penuturannya. Pak, sebenarnya Gio penasaran, mengapa Papa sampai setegah itu berniat untuk mencelakai Opa? Tanya Gio tiba-tiba. Iya nak, itulah salah satu kebodohan Papa. Karena Papa mudah terhasut ucapan ayah kandung Papa. Ia menatap Gio dengan tatapan nanar. Lalu, selama ini Om tinggal di mana? Tanyaku penuh selidik. Saya dan ayah kandung saya tinggal di Surabaya. Dan baru seminggu ini, saya kembali ke kota ini karena saya benar-benar sudah tidak bisa menahan diri untuk menemui Gio juga Clara. Oh, ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Kalian pasti ingin meluapkan kerinduan masing-masing. Tak seharusnya saya berada di sini. Tapi mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami, karena kamu adalah calon istri Gio. Aku mencoba tersenyum, meskipun rasanya sangat berat. Lalu setelah itu pamit. Sebenarnya Gio berniat untuk mengantarku pulang, tapi aku menolaknya. Aku ingin memberikan ia kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya yang selama 20 tahun tak pernah ia temui. Dan setelah itu, aku segera naik taksi, lalu bergegas menemui kedua orang tuaku di restoran mereka. Sayang, kamu kesini sendiri? Bunda langsung melukku, begitu pula dengan ayah. Ayah, Bunda, sebenarnya kemarin aku sempat diculik lagi, tapi untunglah Gio menyelamatkanku. Keduanya tampak terhenyak dan menatap cemas padaku. Astagfirullah sayang, siapa lagi yang berniat mencelakaimu? Mungkinkah mereka adalah anak buah Juragan Karta? Sepertinya bukan, karena mereka menyebutku Bianca. Apakah mereka suruhan Filia? Sepertinya bukan juga. Lalu, aku curiga jika mereka adalah suruhan Mama Clara. Lagi pula, Filia sempat mengaku jika Mama Clara pernah menyarankan dia untuk menyingkirkan Bella. Jadi, maksud kamu pelakunya adalah Clara, bukan Filia? Tanya ayah dan bunda serentak. Aku mengangguk, lalu setelah itu menceritakan tentang pertemuanku dengan ayahnya Gio di taman tadi. Dia adalah orang yang telah membunuh kakekmu. Harusnya dia dipenjara seumur hidup. Bunda tampak mengepalkan tangannya. Tadi ia berlutut di kakiku dan berkali-kali meminta maaf. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyesali perbuatannya selama di penjara. Bahkan, ia juga diancam akan dibunuh oleh Opa William jika menampakkan diri di kota ini. Andai saja kami mengetahui semuanya dari awal, pasti kami tak akan merestui pernikahan Bella dengan Gio. Karena saat itu, Om William mengatakan bahwa yang membunuh kakekmu adalah perampok. Dan selain itu, ia juga merekayasa kematian Ferdinand. Padahal kenyataannya, dia dan ayah kandungnya dipenjara. Kulihat ada raut penyesalan di wajah bunda. Sepertinya inilah alasan mengapa Opa William melakukan semua ini. Mungkin karena ia tak mau perjodohan Bella dan Gio batal jika ayah dan bunda mengetahui bahwa yang membunuh kakek adalah ayahnya Gio. Semua ini terlalu sangat rumit bagiku, Bunda. Jujur saja, aku tak ingin lagi memiliki hubungan dengan mereka. Karena rasanya menyakitkan saat harus bertemu juga berhubungan dengan orang yang telah menyebabkan kematian kakek. Betul, mungkin sebaiknya mulai sekarang
Kamu tak perlu lagi memiliki hubungan dengan Gio dan keluarganya. Aku terdiam mendengar ucapan ayah dan bunda. Semua ini terasa rumit karena aku mulai jatuh cinta pada Gio. Kenapa diam? Kamu gak cinta kan sama Gio? Aku terhenyak mendengar pertanyaan bunda yang seolah bisa membaca isi hatiku. Sebenarnya aku telah mencoba menjauhinya, tetapi tiba-tiba Bella mendatangiku lewat mimpi dan ia menyarankan agar aku menerima cinta Gio untuk mengetahui siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Jujur saja, bunda khawatir kamu kenapa-napa. Aku yakin bunda bahwa pelakunya adalah Mama Clara. Hanya saja kita butuh banyak bukti untuk menjebloskannya. Aku yakin pelakunya adalah Mama Clara. Hanya saja kita butuh banyak bukti untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Mendengar penuturanku, akhirnya ayah dan bunda setuju jika aku mendekati Gio untuk menyelidiki Mama Clara. Dan setelah berbincang banyak hal, aku pamit pulang ke rumah Gio. Setibanya di sana, kulihat Mama Clara dan Gio baru saja tiba. Lalu tiba-tiba Mama Clara berjalan menghampiriku, lalu menarik tanganku. Tampaknya ia akan mengatakan sesuatu yang serius. Bianca sayang, saya mohon tolong rahasiakan pertemuanmu dengan ayahnya Gio tadi ya, pas di taman. Ia berkata lirih. Aku mengeringkan dahi saat mendengar ucapannya. Haruskah aku membohongi Opa William demi mereka? Kamu harus merahasiakannya ya, demi kesehatan Opa. Ia melanjutkan. Akhirnya aku mengangguk, lalu bergegas masuk. Sepertinya mulai sekarang aku harus masuk ke dalam permainannya untuk bisa membuktikan bahwa dialah dalang utama di balik kematian Bella. Dan keesokan paginya, seperti biasa, Gio berangkat ke kantor, sementara Tiar mengantar Leo ke sekolah. Hari ini aku berniat untuk menemani Opa di rumah. Namun tiba-tiba aku lihat Mama Clara dan Oma Sandra masuk ke dalam mobil, lalu meluncur pergi. Karena penasaran, aku segera mengajak Pak Jono untuk mengikuti mereka. Aku sangat curiga karena selama ini mereka jarang terlihat seakrab itu. Ikuti mereka ya Pak. Pak Jono mengangguk, lalu segera melajukan mobilnya. Lumayan lama mobil yang membawaku melaju mengikuti mobil Mama Clara, hingga tiba-tiba aku terhenyak saat mobil mereka melaju keluar dari area Jakarta. Non yakin akan terus mengikuti mereka? Tanya Pak Jono. Iya Pak, ikuti saja ya. Setelah itu, mobil mereka terus melaju ke area perkebunan teh yang sangat luas, lalu melewati jalan berbatu, hingga setelah lumayan lama kemudian, akhirnya mobil tersebut berhenti di sebuah villa. Kulihat mereka keluar dari mobil, lalu bergegas menuju villa tersebut. Loh, bukankah itu Tuan Ferdinand? Ujar Pak Jono sembari menunjuk seorang laki yang tengah menyambut kedatangan Mama Clara dan juga Oma Sandra. Mereka tampak berpelukan dan melepaskan rindu. Lalu setelah itu mereka masuk ke villa tersebut. Entah mengapa aku curiga jika mereka berkomplot untuk menghancurkan Opa William. Non mau memata-matai mereka ya? Tanya Pak Jono tiba-tiba. Aku mengangguk. Ayo Non, kita lewat belakang. Kebetulan saya tahu seluk-beluk villa ini. Aku mengangguk lalu mengikutinya. Kami mengendap-endap menuju belakang villa, hingga tiba-tiba Pak Jono terbalik lalu membekap mulutku dengan sapu tangan. Setelah itu semuanya terlihat gelap, dan selain itu kepalaku terasa sangat pusing. Aku terbangun dan menyadari bahwa aku tengah terbaring dengan keadaan tangan dan kaki terikat di tepi jurang. Hanya satu kali tendangan saja, dia akan terhempas ke alam lain. Aku terenyah saat melihat Pak Jono tengah tertawa bersama Mama Clara, Oma Sandra, dan ayahnya Gio. Aku tak menyangka jika ternyata mereka semua berkomplot untuk menjebakku. Apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja mengantarmu pada saudara kembarmu. Bukankah kalian belum pernah bertemu sama sekali? Mama Clara tampak tertawa mengerikan. Jadi rupanya benar bahwa kamu yang membunuh Bella. Tentu saja. Kamu terlalu naif jika menyangka saya merestui hubunganmu dengan Gio. Ia kembali tergelak. Sayang sekali, kami hanya bisa menjebakmu. Andai saja kedua orang tuamu turut serta, mungkin semuanya akan terasa lebih menyenangkan. Ucap Mas Sandra sembari tertawa terbahak-bahak.
Aku tak menyangka jika ternyata Mas Sandra pun sejahat itu. Padahal di usianya yang sudah tak muda lagi, harusnya ia tak melakukan hal sekriminal ini. Mama tenang saja. Setelah melenyapkan dia, kita juga akan menjebak dan melenyapkan mereka. Sementara Papa William akan terkena serangan jantung saat mengetahui semuanya. Mama Clara tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan hal yang begitu mengerikan. Aku benar-benar tak menyangka jika Gio terlahir dari keluarga sejahat itu. Mereka semua benar-benar para psikopat yang tidak memiliki perasaan. Apakah sekarang saya boleh menghempaskan dia ke jurang? Tanya Pak Jono. Aku tak menyangka juga jika ternyata Pak Jono sejahat itu. Padahal selama ini ia begitu sangat baik padaku. Bunuh saja dia, lebih cepat lebih baik, ujar ayahnya Gio hingga membuat bulu kuduku terasa meremang. Tunggu, sebelum kalian membunuhku, aku ingin menanyakan satu hal. Aku mencoba mengulur waktu sembari mencari cara untuk melepaskan diri dari mereka. Sementara mereka tampak tak sabar untuk menghilangkanku dari dunia ini. Silakan, tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan, ujar Mama Clara. Siapa orang yang telah membuat rem mobil ayahku blong? Tentu saja, saya yang menyuruh seorang untuk melakukan itu. Memangnya menurutmu siapa lagi? Mama Clara tampak tertawa puas, diikuti yang lainnya. Angkat tangan kalian semua! Tiba-tiba kulihat Gio datang bersama para polisi hingga membuat keluarga psikopat itu terhenyak dan melebarkan mata. Hah? Angkat tangan! Tempat ini sudah kami kepung! Seru para polisi yang datang bersama Gio. Kulihat Pak Jono beserta Oma Sandra dan kedua orang tua Gio langsung terhenyak. Lalu mereka mengangkat tangan dengan wajah panik. Sementara Gio langsung berlari ke arahku dan membuka tali yang mengikatku. Bianca, kamu gak kenapa-napa kan? Maafkan aku ya. Gio langsung mengusap tanah di pakaianku, lalu memelukku dengan erat. Gio, kenapa kamu lebih membela dia dibandingkan kedua orang tuamu sendiri? Kami melakukan ini semua demi masa depanmu juga, Leo, ujar Mama Clara. Ia menatap wajah wanita yang telah melahirkannya itu. Matanya memerah. Kulihat wajahnya mengguratkan kepedihan yang begitu mendalam. Mama, Papa, Oma, aku benar-benar tak menyangka jika kalian bisa berbuat sejahat ini. Gio menantang kedua orang tuanya, juga Oma Sandra yang tengah dibekuk polisi. Tetapi, bagaimana caranya kamu bisa mengetahui semua ini? Mereka menatap Gio penuh tanya. Sebenarnya, semalam aku tak sengaja mendengar obrolan Mama dengan Oma. Aku tak menyangka jika kalian merencanakan untuk membunuh Bianca. Aku juga terkejut saat mendengar bahwa kalianlah yang telah bersekongkol untuk membunuh Bella. Mendengar itu, mereka hanya tertunduk dengan wajah menyesal. Kenapa, Ma? Pa? Oma? Kenapa bisa kalian sejahat ini pada Bella juga Bianca? Aku benar-benar menyesal karena memiliki darah para psikopat seperti kalian. Mendengar itu, mereka seketika bergeming dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu setelah itu, para polisi langsung membawa mereka ke mobil. Gio langsung berlutut di kakiku. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Kesedihan dan penyesalan yang mendalam tampak terpancar dari matanya yang merah. Bianca, aku tak tahu harus bagaimana caranya untuk meminta maaf padamu. Ia berlutut sembari menangis terseduh-seduh. Bangunlah, Gio. Ia membangunkan tubuhnya. Ia memelukku dengan erat. Gio, semuanya bukan salahmu. Aku justru berterima kasih karena kamu selalu menolongku di saat yang tepat. Ia menatapku dengan tatapan berbinar. Apakah setelah ini, setelah mengetahui kejahatan keluargaku, kamu masih mencintaiku? Aku terdiam mendengar ucapannya. Kulihat ia menatapku penuh harap. Awalnya, aku mendekatimu hanya karena ingin menyelidiki ibumu. Saat mendengar itu, kulihat ada gurat kecewa di wajahnya. Namun, kini aku menyadari bahwa aku benar-benar mencintaimu dan takut kehilanganmu. Aku menggenggam erat tangannya, lalu mengusap air matanya. Sungguh? Aku mengangguk. Dan setelah itu,
ia kembali memelukku dengan erat. Aku sangat mencintaimu. Aku janji, Bianca, aku akan selalu melindungimu. Ia mengeratkan pelukannya. Gio, apakah kita akan tetap berada di sini? Kita harus segera pergi, Gio. Seketika Gio langsung melepaskan pelukannya, lalu tersenyum menatapku. Iya, ayo kita pergi. Ia menggenggam erat tanganku. Lalu kami bergegas menuju mobil. Dan selama dalam perjalanan, wajahnya kembali murung. Aku bisa mengerti apa yang ia rasakan. Setelah itu, kami bergegas menuju kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tak lupa kami juga mengabari Opa William dan kedua orang tuaku. Setelah bertemu dengan Opa William, kami langsung menceritakan semuanya, hingga tampak raut kepedihan yang mendalam di wajahnya. Sandra, kenapa kamu bisa sejahat ini? Padahal aku pikir setelah mengkhianatimu, kamu tak akan lagi menyakitiku. Opa William menatap Oma Sandra dengan wajah kecewa. Sementara Oma Sandra hanya terdiam dan tak berani mengatakan apapun. Setelah itu, Gio segera membawa Opa pulang, karena ia tampak tak berhenti menitikkan air mata sembari memegangi dadanya. Kini aku mengerti mengapa ia memaksa aku untuk tinggal di rumahnya, karena ternyata hampir semua anggota keluarganya tak pernah benar-benar tulus menyayanginya. Kini aku semakin merasa iba padanya dan mengerti apa alasan ia mengatakan bahwa dirinya selalu merasa kesepian. Sementara itu, kulihat kedua orang tuaku tampak meluapkan semua kemarahannya pada Mama Clara. Dasar wanita kejam! Bisa-bisanya kamu membunuh Bella, bahkan berniat membunuh Bianca. Akan saya pastikan kamu membusuk di dalam penjara. Kulihat Bunda menatap Mama Clara penuh kebencian, sementara polisi langsung mengamankannya sebelum kemarahan Bunda tak tertahankan lagi. Ayo Bunda, semuanya sudah selesai. Mereka akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Aku dan Ayah langsung menggendeng tangan Bunda menuju ke mobil. Berbeda dengan Bunda, Ayah hanya bisa diam saat menyikapi semuanya. Namun meskipun begitu, aku bisa melihat raut kepedihan yang mendalam di wajahnya. Hermawan, Ranti, saya benar-benar minta maaf atas apa yang dilakukan istri juga anak menantu saya, ujar Pak William yang rupanya menunggu kami di parkiran bersama Gio. Ayah dan Bunda hanya tertunduk pilu tanpa mau menanggapi ucapannya. Andai saja sejak awal kami tak masuk ke dalam kehidupan Om William. Andai saja sejak awal kami tidak menikahkan Bella dan Gio, ujar Bunda sembari berderai air mata. Sudahlah Bunda, semuanya bukan salah Om William. Meskipun berat, tapi kita harus mengikhlaskannya, ujar Ayah. Ayah benar Bunda, semua ini bukan salah Om William. Semuanya sudah takdir. Meskipun berat, tapi kita semua harus bisa menerimanya, ucapku. Ayah, Bunda, maafkan kedua orang tuaku ya. Aku benar-benar menyesal karena telah terlambat mengetahuinya. Gio berlutut di kaki Ayah dan Bunda. Bangunlah Gio, semua ini bukan salahmu. Ayah dan Bunda mengusap lembut pundak Gio. Gio segera bangkit, lalu mencium punggung tangan kedua orang tuaku secara bergantian. Meskipun semua ini terasa berat, tapi untunglah mereka bisa percaya bahwa Gio tak sejahat kedua orang tuanya. Setelah semua yang kedua orang tuaku lakukan, apakah Ayah dan Bunda masih merestui hubunganku dengan Bianca? Ia menatap kedua orang tuaku penuh harap. Memangnya kamu yakin jika Bianca mencintaimu? Ayah langsung melirik ke arahku. Aku? Meski Bianca tidak mencintaiku pun, aku akan berjuang agar ia bisa mencintaiku. Jawaban Gio seketika membuatku tersenyum, sementara Ayah dan Opa William tertawa bangga padanya. Itu baru cucuku, ujar Opa. Lalu setelah itu, kami semua masuk mobil masing-masing menuju rumah Opa William. Hermawan, Ranti, mulai sekarang tinggallah di rumah ini. Karena hanya kalian, keluarga saya yang tersisa, saya mohon ya, ucap Opa William sembari memelas saat kami tiba. Baiklah Om, kami setuju untuk tinggal di rumah ini, jawab Bunda hingga membuat Opa William tersenyum senang. Beberapa minggu setelah hari itu, persidangan Mama Clara, Oma Sandra dan Om Ferdinand dilaksanakan.
karena kejahatannya menjadi dalang utama di balik kematian Bella. Berniat mencelakai ayahku, juga bersekongkol untuk mencelakaiku. Oma Sandra dan Mama Clara dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sementara Om Ferdinand dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena kejahatannya hanya bersekongkol untuk mencelakaiku. Hukuman yang ia terima paling ringan karena ia tak terlibat dalam kasus kematian Bella dan kasus lainnya. Sementara hukuman untuk Filia dikurangi dari 15 tahun menjadi 5 tahun penjara karena ia telah merencanakan untuk membuat rem mobil Bella blong. Semua ini pasti sangat berat untuk Gio karena ia harus menyaksikan kedua orang tuanya di dalam penjara. Namun kami berdua selalu saling menguatkan. Selain itu, Gio juga tampak bersungguh-sungguh untuk membuktikan kesungguhannya padaku. Beberapa bulan setelah itu, aku dan Gio mengatakan semuanya pada Leo. Meskipun semuanya tak mudah, tapi ia harus mengetahuinya. Mama sudah mengatakan semuanya padaku lewat mimpi, ujarnya yang tiba-tiba sembari menitikkan air mata. Sementara aku dan Gio seketika terenyak saat mendengar ucapannya. Awalnya aku bingung saat Mama mengatakan bahwa Mama akan ke surga. Tetapi akhirnya aku mengerti saat semua orang sering keceplosan menyebut Mama dengan sebutan Bianca. Air matanya tak berhenti mengalir saat dia mengatakan hal tersebut, hingga membuatku merasa bersalah karena telah membohonginya. Sayang, meskipun Mama bukan Mama Bella, tapi Mama tetap mamanya Leo. Dan Mama janji akan selalu menyayangi Leo seperti anak kandung Mama sendiri. Ia mengangguk dan merentangkan kedua tangannya. Setelah itu, aku dan Gio memeluknya dengan erat. Beberapa minggu setelah itu, pernikahanku dan Gio dilangsungkan di sebuah gedung yang mewah. Aku mengundang hampir semua teman sekelas saat SMA, teman-teman saat bekerja di restoran, bahkan kedua orang tua angkatku juga ketiga adik angkatku. Ananda Giorgio William, saya nikah dan kawinkan engkau dengan putri kami Bianca Maharani binti Hermawan dengan mas kawin logam mulia seberat 25 gram. Perhiasan emas bertatakan berlian seberat 25 gram beserta uang sebanyak 25.000 US dollar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bianca Maharani binti Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aku dibuat takjub saat menyaksikan Gio mengucapkan ijab kabul dengan sempurna dengan sekaligus bernafas dan tanpa rasa gugup. Padahal sejak pertama duduk di sampingnya dadaku tak berhenti berdebar. Bagaimana para saksi? Tanya Pak Penghulu. Sah! Jawab semuanya serentak. Aku dan semua orang mengucapkan alhamdulillah, pertanda kami kini telah sah menjadi suami istri. Setelah itu, Gio mengecup keningku, sementara aku langsung mencium punggung tangannya. Kedua orang tua angkatku tersenyum sembari menitikkan air mata saat menyaksikan pernikahan kami. Berkali-kali aku mengucap syukur di dalam hati, sembari tersenyum haru. Karena mimpiku untuk menjadi seorang Cinderella yang menikah dengan seorang pangeran tampan dan sangat mencintaiku, bonusnya adalah kaya raya, kini menjadi kenyataan. Setelah itu, aku dan Gio sungkem kepada Opa William dan kedua orang tua kandungku. Sementara Gio tampak terus menitikkan air mata, karena tampaknya ia teringat dengan kedua orang tuanya di penjara. Aku langsung menggenggam erat tangannya dan berbisik bahwa aku akan selalu ada untuknya. Hingga tiba-tiba, wajah tampannya yang sejak tadi pilu kembali ceria. Mama! Teriak Leo sembari menghambur ke pelukanku. Aku dan Gio langsung memeluknya dengan erat. Lalu ia menciumi pipi kami secara bergantian. Semoga semua kebahagiaan ini akan selamanya menyertaiku. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.